Halo, kedengeran nggak suaranya? Ai, kedengeran nggak suaranya? Kecil Ayu, tapi kedengeran kok. Oh iya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.24, kita mulai saja untuk presentasi penayangan video mata kuliah Media Pembelajaran dan ICT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini, dalam mata kuliah media pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabiin tabiatnya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Di sini saya Ayu Lestari dengan NIM 1900839 akan memoderisasi pematerian presentasi tentang penayangan video media pembelajaran. Untuk itu saya persilahkan kepada penyaji kelompok saya sendiri, kelompok 3, untuk menayangkan share screen-nya. Rehan udah siap? Ya, Ayu nih, udah. Ditunggu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan berkenaan dengan keseimbangan pasar. Di sini ada Ayu Lestari, saya sendiri Fahrudina, ada Rehan Khairul Insan, ada Salma Tiara, dan yang terakhir ada Salsa Rahmi Firdayati. Mari kita lanjutkan kepada materi pembahasan tentang definisi daripada keseimbangan pasar. Teman-teman semua, keseimbangan pasar merupakan sebuah kondisi di mana harga keseimbangan itu hadir. Ini adalah kondisi yang dapat terjadi di saat kurva permintaan bertemu dengan kurva penawaran pada titik equilibrium. Harga keseimbangan sendiri adalah sebuah tingkat harga di mana konsumen dan produsen ataupun penjual bersepakat dalam rangka menjual dan membeli pada tingkat kuantitas yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rehan Khairul Insan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai keseimbangan pasar, yaitu fungsi keseimbangan pasar. Dalam dunia bisnis dan investasi, terdapat fungsi permintaan maupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan suatu perusahaan. Hal ini dapat dipengaruhi beragam faktor agar terjadi kesepakatan dalam harga di antara konsumen ataupun produsen. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari keseimbangan pasar. Yang pertama ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Perbandingan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaan yang meningkat, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, demi mewujudkan sebuah keseimbangan pasar, terjadilah suatu kondisi kompetisi bisnis di antara kalangan produsen, sehingga para konsumen pun akan berkompetisi dalam meraih barang yang dia inginkan atau yang ingin diperlukan. Selanjutnya ada fungsi penawaran,
yaitu fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan juga jumlah barang yang ditawarkan oleh pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti dengan harga naik yang ada di pasar. Jadi dalam fungsi keseimbangan pasar ini, dalam menjalankan suatu usaha, kita memang perlu mengetahui adanya tingkat penawaran serta permintaan yang tepat demi mewujudkan suatu keseimbangan pasar. Proses tawar-menawar di dunia ekonomi dan bisnis yang bertujuan mencapai kesepakatan harga juga akan menghadirkan keseimbangan pasar. Pastikan Anda sebagai produsen ataupun sebagai konsumen mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis Anda yang dijalankan agar tidak ada ketimpangan antara permintaan konsumen dan juga penawaran produsen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasar. Biasanya pemerintah mengintervensikannya dengan beberapa kebijakan agar keseimbangan pasar selalu tetap terjaga. Salah satunya yaitu menggunakan kebijakan pengendalian harga. Tujuan dari pengendalian harga ini yaitu untuk melindungi konsumen ataupun produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan yaitu penetapan harga dasar dan harga maksimum. Pengendalian harga yang pertama yaitu harga dasar atau harga terendah. Kebijakan ini dijalankan pemerintah pada saat ada barang atau jasa yang harga jualnya terlalu rendah, sehingga dapat merugikan produsen yang menjual barang atau jasa tersebut. Untuk membantu mengurangi kerugian tersebut, pemerintah menetapkan harga jual terendah dari barang atau jasa tersebut. Walaupun harga terendah, tapi pemerintah akan tetap menetapkan harga di atas harga itu. Biasanya penjual akan memanfaatkan situasi dengan menawarkan lebih banyak sehingga akan ada kelebihan penawaran. Yang kedua yaitu ada harga tertinggi atau harga maksimum. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang atau jasa masih bisa dibeli oleh konsumen secara wajar. Harga tertinggi di sini yaitu harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu merupakan patokan harga tertinggi yang diperbolehkan. Jadi, produsen boleh menjual di bawah atau sama dengan harga itu, tetapi tidak boleh melebihi harga tersebut. Kebijakan ini nantinya akan menghasilkan kelebihan permintaan, sehingga nantinya akan ada kekurangan pasokan barang atau kelangkaan. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Rahmi Firdayati dengan NIM 1909609. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai keseimbangan pasar. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai rumus keseimbangan pasar. Pasar suatu macam dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematis dan secara grafis dapat ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Keseimbangan akan tercipta harga keseimbangan atau equilibrium phase dan jumlah keseimbangan yaitu equilibrium quantity. Selanjutnya bisa dilihat kurva sebagai berikut. Dengan rumus QD sama dengan QS memiliki keterangan, yakni QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 1900839. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih proses terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh teman saya, bahwa keseimbangan pasar itu adalah kondisi ketika terjadinya harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan ini terbentuk dari adanya proses tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Harga keseimbangan ini adalah kondisi di mana produsen dan konsumen itu sama-sama tidak ingin menambah ataupun mengurangi jumlah barang dan jasa yang ingin diproduksi ataupun jumlah barang dan jasa yang ingin dikonsumsi. Perlu diingat bahwa kita hanya bisa menyebut harga keseimbangan itu ketika posisi permintaan dan penawarannya itu berada pada titik yang sama, tidak kurang dan tidak lebih.
Karena asumsinya begini, jika harga pasar itu berada di bawah harga keseimbangan atau artinya itu harganya itu lebih rendah, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Begitupun sebaliknya, jika harga pasar itu berada di atas harga keseimbangan atau harganya itu lebih tinggi, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah ilustrasi dari seorang tukang bakso yang menawarkan harganya itu bermacam-macam. Dengan harga 12.000, jumlah yang dimintanya itu 200 mangkuk dan jumlah yang ditawarkannya itu ada 120 mangkuk. Sedangkan pada harga 14.000, jumlah yang dimintanya itu 180 mangkuk dan yang ditawarkannya itu 140 mangkuk. Dan pada harga 16.000, jumlah yang dimintanya itu ada 160 mangkuk dan yang ditawarkannya pun 160 mangkuk. Kemudian pada harga 18.000, jumlah yang dimintanya itu ada 140 mangkuk dan yang ditawarkannya itu ada 180 mangkuk. Dan terakhir pada harga 20.000, jumlah yang dimintanya itu ada 120 mangkuk dan jumlah yang ditawarkannya itu 200 mangkuk. Nah, dari contoh kasus penjual bakso ini, di mana sih atau pada harga berapa sih keseimbangan pasar itu terjadi atau harga keseimbangan itu terjadi? Nah, betul sekali. Harga keseimbangan ataupun keseimbangan pasarnya itu terjadi ketika harga bakso per mangkuknya itu sebesar 16.000. Karena pada harga 16.000, jumlah yang diminta adalah 160 mangkuk dan jumlah yang ditawarkannya juga 160 mangkuk. Seperti syarat yang tadi saya katakan bahwa harga keseimbangan itu terjadi ketika posisi penawaran dan permintaannya itu berada pada titik yang sama atau dalam arti tidak lebih dan tidak kurang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, itu tadi yang ditayangkan adalah media pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 3, kelompok saya sendiri, dengan media video. Selanjutnya adalah tayangan tutorial atau langkah-langkah sebelum video ini jadi gitu. Boleh di share screen lagi, Rehan? Nah, dalam penayangan langkah-langkahnya ini dibagi menjadi dua tipe ya, ada yang melalui SMS-an kemudian merecord suara dan ada juga yang langsung di aplikasinya gitu melalui record video. Boleh langsung Assalamualaikum ditayangkan aja. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini Fahrul Dena, salah satu anggota dari kelompok 3 yang akan menjelaskan berkenaan dengan bagaimana cara kita membuat latar untuk dipresentasi dalam media pembelajaran video. Saya pribadi menggunakan situs Canva dan menggunakan akun premium untuk pembuatan panel presentasinya. Langsung saja di langkah yang pertama, teman-teman buka dan login pada situs Canva lalu pilih presentasi. Selanjutnya adalah teman-teman memilih desain yang disediakan oleh Canva. Nah, saya pribadi memilih desain yang ada di paling bawah di kanan ya. Dan kita lihat langkah ketiganya, teman-teman perlu memilih panel yang ingin dijadikan slide untuk presentasinya. Nah, setelah kita memilih panel desainnya, teman-teman tuangkan informasi yang akan dipresentasikan. Saya pribadi yang pertama di sini menuangkan tentang informasi anggota kelompok. Langkah yang kelima, teman-teman juga dapat menambahkan animasi sebagai bentuk harmonisasi. Baik kiranya di sini kita pahami bahwa dengan animasi diharapkan objek pembelajar atau dalam hal ini siswa dapat lebih tertarik untuk melihat media pembelajaran. Langkah yang keenam, jika telah tuntas maka unduh setiap panel menjadi format PNG dengan alasan agar kualitasnya tetap terjaga. Nah, di langkah yang ketujuh kita dapat melihat bahwa panel-panel presentasi dapat dijadikan latar presentasi dan ini yang telah selesai kami buat. Yang ditampilkan di sini adalah panel definisi yang akan saya pakai untuk nanti
ditempel video pembelajarannya di sana. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sangat mudah sama seperti penggunaan PowerPoint, hanya saja desain dan juga animasinya disediakan dengan berbagai ragam yang juga menjadi referensi untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang langkah-langkah kami dalam membuat media pembelajaran. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami membuat video presentasi mengenai materi kami, yaitu keseimbangan pasar. Yang pertama, mencari bahan materi mengenai keseimbangan pasar yang akan dipresentasikan nanti. Ya, di sini saya mencari materinya melalui beberapa jurnal ekonomi yang sudah ada di Google Cendekia. Ya, selanjutnya yang kedua, mendownload beberapa jurnal ekonomi yang terkait materi kelompok kami, yaitu tentang keseimbangan pasar. Biasanya jurnal yang ada di Google Cendekia filenya berbentuk PDF. Nah, di sini saya mencari materi tentang keseimbangan pasar dari 2 sumber jurnal, yaitu dari jurnal akademia.edu dan jurnal ekonomi Institut Pertanian Bogor. Yang selanjutnya, yang ketiga, memasukkan materi dari jurnal keseimbangan pasar tersebut ke dalam PowerPoint. Ya, di sini kami PowerPoint-nya diubah menjadi media Canva seperti yang bisa dilihat. Ya, dalam memasukkan materi ke PPT atau Canva ini, di sini kami memilih materinya sesuai dengan pembagian sub-bagiannya masing-masing. Contohnya, saya kebagian mencari tentang fungsi keseimbangan pasar dari materi kami, yaitu keseimbangan pasar. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu barulah kita membuat video presentasinya sesuai dengan sub materi bagiannya masing-masing, sesuai dengan materi yang sudah kita pindahkan tadi dari jurnal yang berbentuk PDF tersebut ke dalam PPT itu. Nah, di sini kami membuat video presentasi masing-masing yang per orangnya itu berdurasi 3-5 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penggabungan dari video ke Canva, dan desain video tersebut bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kelompok 3 atas pemaparannya ya. Barusan kita simak bersama tentang bagaimana produk yang dihasilkan oleh kelompok 3 ini yang menggunakan video animasi ya. Nah, sekarang kita bahas dulu dari produk dulu ya. Barusan sudah dibahas tentang produk dan cara produksinya ya dengan menggunakan Canva. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang produknya. Silakan barangkali ada yang memberikan masukan dari sisi bagaimana komposisi warna, baik komposisi ukuran, bagaimana komposisi antara tulisan dengan gambar, kemudian background atau audionya. Silakan akan barangkali ada yang mau menambahkan, memberi masukan atau memberi saran yang lainnya. Silakan, Mangga. Ibu maaf, buat video tutorialnya belum selesai. Oh, belum selesai, karena udah ditutup nih. Silakan masuk, Tiara, terusin Tiara. Semuanya, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan gimana sih caranya menggabungkan hasil Ini suara siapa nih ya? yang akan dijadikan background dengan Suara video saya, Bu. yang digunakan. Ayu. Kasih Ya. CapCut. Untuk itu kita Ini di volumenya, Bu. kasih CapCut. Kemudian klik proyek baru. Lalu kita pilih foto mana yang akan kita gunakan untuk dijadikan background. Misalnya proses terbentuk. Tambah. Kemudian di sini kita akan menggabungkan videonya, video kita. Lalu kita klik overlay, tambahkan overlay.
Lalu kita pilih deh video mana yang akan kita gunakan. Contohnya saya pilih yang ini. Nah, ini bisa diatur-atur. Karena di sini udah ada fitur bulat seperti ini untuk dijadikan tempat kita menyimpan videonya, maka kita akan taruh di sini. Kemudian agar sama seperti fitur yang disediakan, saya akan menggunakan penutup. Di sini ada fitur tutupi. Di sini saya pilih lingkaran. Lalu ini tinggal diatur-atur untuk besar kecilnya. Kita sesuaikan seukuran bulatnya. Nah, seperti ini. Lalu untuk menyesuaikan durasinya antara background dan video, kita klik bagian backgroundnya, kemudian kita tambahkan waktunya. Nah, seperti ini teman-teman, ini hasilnya. Di sini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berikut cara-cara menyatukan video. Yang pertama, kita buka aplikasi Inshoot. Ketika sudah terbuka, lalu klik video, tambahkan baru, lalu cari file video yang akan disatukan. Nah, ketika sudah, pilih video sesuai urutan pertama sampai dengan terakhir. Nah, pertama kita pilih video yang akan pertama kita tampilkan. Klik selesai. Nah, selanjutnya kita tambah video kedua. Tambah selesai. Selanjutnya kita tambah video ketiga. Klik selesai. Selanjutnya kita tambah video keempat. Klik selesai. Sampai video terakhir. Nah, klik selesai. Nah, sudah begitu. Video sudah beres, kita satukan. Klik simpan. Maka video akan loading dan kita harus menunggu sampai 100%. Nah, nanti jika video sudah sampai 100%, maka video akan tersimpan langsung ke dalam galeri. Jadi itu cara menyatukan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Tiara. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggabungkan sebuah audio dengan sebuah video. Kali ini saya menggunakan aplikasi CapCut. Oke, langkah yang pertama yaitu masukkan sebuah video yang akan diedit. Lalu, selanjutnya klik pada fitur audio. Lalu klik fitur diekstrak. Lalu di sini kita bisa pilih audio mana yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan audio dalam berbentuk sebuah video. Karena kita hanya akan menggunakan suaranya, jadi kita impor suara saja. Di sini kita bisa menggunakan fitur volume untuk mengatur volumenya. Kita coba di 15. Kebijakan pemerintah untuk Dan menjaga jadinya keseimbangan seperti ini. biasanya pemerintah mengintervensikannya dengan beberapa kebijakan agar keseimbangan pasar selalu terjaga.
Selain itu, kita bisa menggunakan fitur suara untuk sebuah musik yang sudah ada dalam aplikasinya ataupun sebuah lagu-lagu yang ada di HP kita. Atau kita bisa menggunakan sebuah efek seperti ini. Atau kita bisa merekam langsung pada videonya. Oke, mudah kan? Cukup sekian tutorial dari saya. Selamat mencoba. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk langkah tutorialnya. Sekarang saya alihkan ke Ibu Susanti untuk komentar. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya atas produksinya dan juga produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran dalam materi keseimbangan pasar ya. Nah, tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana cara memproduksinya dan bagaimana kualitas produknya ya. Sekarang kita bahas dulu dari kualitas produknya ya. Silakan barangkali ada yang menambahkan dari segi audionya, kemudian dari segi desainnya maupun bagaimana kualitas visualnya. Mangga barangkali ada yang menambahkan. Kalau dari saya nih, dari segi produknya dulu itu tulisannya terlalu banyak ya. Tulisannya terlalu banyak begitu. Dan kalau tulisan pun kita harus sistematis seperti tadi ya, ada rumus itu jangan ditaruh di setengah, ditaruh di dalam narasi gitu ya. Anda enter sedikit baru itu jelas seperti itu ya. Kemudian karena terlalu banyak tulisan ya, jadi kontras warnanya juga kurang eye catching gitu ya. Apalagi kalau untuk media-media yang untuk semakin bawah jenjang pendidikan, itu mungkin peranan media itu yang eye catching-nya bagus, kontras warnanya bagus, itu sangat diperlukan gitu ya. Kemudian tadi ketika menjelaskan audionya itu agak kurang keras ya, dikerasin. Kemudian tadi suara Dena bagus banget, suaranya Dena pas banget, jedanya seperti itu ya. Itu silakan yang lainnya mangga. Silakan. Kelompok ini siapa saja? Intinya tadi itu yang tampil? Kelompok 3 ya? Iya, Bu. Siapa saja? Saya sendiri, Ayu, ya, Ayu Lestari, itu siapa lagi? Fahrul Dena. Fahrul Dena. Salma Terus? Tiara. Siapa? Salma Tiara, Bu. Salma Tiara, ya. Terus? Salsabila Rahmi. Sasa Bila Rahmi ya. Baik, dari audio dan satu lagi. Sama Raihan, Bu. Satu lagi. Ayu. Ya, dari Raihannya tuh ya. Dari Raihan ya. Baik, silakan ada yang mau menanggapi? Baik, dan ada masukan-masukannya, silakan ditunggu. Ada skor khusus nih. Untuk masukannya, mangga. Halo? Silakan. Tidak ada? Ya berarti itu saja ya. Setelah ini Anda punya ini nggak? Punya ada yang ngordinir channel di YouTube. Anda bikin atau Anda koordinir channel di YouTube di satu orang, kemudian Anda masukkan hasilnya itu. Ya. Setelah Anda perbaiki, tulisannya jangan terlalu banyak dan juga suaranya yang lebih jernih ya, sama lebih keras ya. Baik, silakan ada lagi. Nanti link URL-nya di-share saja ya di WA group. Ada chat? Chatnya apa? Ibu, silakan ada yang menanggapi? Kalau dari saya tadi masalah ini ya, tulisannya terlalu banyak ya. Tulisannya terlalu banyak dan juga audionya kecil. Kemudian kontras warna antara gambar satu ke lain itu
memang serasi harmonis sekali, tapi kadang kita harus memakai warna yang lebih berani, jadi lebih menarik gambarnya ya. Itu kemudian yang kedua adalah audio untuk yang terakhir-terakhir ya. Anda kalau misalnya sedang podcast ya atau sedang mengisi audio itu suaranya yang berasa gitu, yang bersemangat. Tadi suaranya Dena bagus, suara ini yang perempuan-perempuan nih suaranya halus-halus semuanya nih ya. Karena makhluk halus mungkin ya. Ya, halus-halus suaranya ya. Suaranya diperbaiki lagi biar nanti jadi Anda suaranya itu lebih lebih semangat gitu ya. Jadi lebih menarik gambarnya, backgroundnya sudah bagus ya. Hanya saja suara Anda masih terdengar kurang jelas, kurang jernih dan kurang bersemangat. Memang saya kalau misalnya lihat YouTube media pembelajaran yang karya dari ibu-ibu ya, tutorial dari ibu-ibu itu saya kurang tertarik. Kenapa? Karena suaranya kadang-kadang lemes gitu. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan CapCut untuk membuat media pembelajaran. Nah, Anda bikinnya harus yang bersemangat ya. Nah, kemudian jedanya juga ya, jedanya backsound-nya sudah ada ya, yang lebih menonjolkan kepada bagaimana penjelasan Anda, gitu ya. Nah, hanya itu perbaikan dari saya. Kalau sudah, nanti silakan dikoordinir channel YouTube-nya oleh salah seorang dari Anda semuanya. Setelah diperbaiki, Anda share di YouTube ya, dan di-share di YouTube dan juga linknya itu Anda share di grup ya. Nah, kalau dari saya itu silakan yang lain akan menambahkan agar hasilnya ke depannya lebih bagus lagi. Ibu Ya, menambahkan masuk. Ya, Febrianti, Santa, oke. Ya Bu, kalau dari saya pribadi ya Bu saat menonton, sebelumnya maaf kalau misalkan kurang enak gitu ya sarannya. Tapi yang kayak Ibu bilang tadi ya ada beberapa yang menurut saya itu benar. Contohnya tadi ada beberapa tulisan yang terlalu banyak, sehingga kita jadi malah fokus untuk membaca tulisannya gitu, bukan mendengar suara yang menjelaskan. Terus ada beberapa juga dari teman-teman yang suaranya kekecilan, itu bisa diatasi oleh, kalau nggak salah tadi yang gabungin itu, siapa ya, yang gabungin pokoknya yang di terakhir, itu bisa diatasin sama yang gabungin video-video gitu. Diatur, jadi suara setiap teman-teman itu disamain gitu ukurannya. Kita kan bisa melihat ya, oh suaranya sini kegedean nih, nah kita sesuaikan dengan video teman kita yang suaranya kecil, itu ada di aplikasi, volumenya bisa dijadiin 200% gitu. Jadi 2 kali lipat suara aslinya. Itu ada di aplikasi. Terus terkait tadi juga ada aplikasi InShoot yang masih ada watermark-nya gitu. Nah, itu kalau di InShoot, watermark-nya itu bisa dihilangin secara gratis gitu. Jadi teman-teman tinggal hilang aja watermark-nya karena hilanginnya itu cuman sebatas nonton iklan gitu. Jadi kan lebih indah gitu ya kalau nggak ada watermark-nya. Terus terkait Dena juga menurut saya di presentasi itu yang paling bagus dari intonasi penjelasannya itu Dena, seperti itu. Memang bagi kita juga kurang bisa atau sulit gitu ya untuk mengatur intonasi, apalagi kalau misalkan kita nggak terlalu menguasai materi, itu biasanya intonasinya itu nggak bisa dikontrol atau kadang suka buyar sehingga penjelasan kita jadi kurang bagus gitu perkataannya. Kalau menurut pengalaman presentasi seperti itu ya teman-teman. Mungkin di situ kita bisa lebih latihan. Kalau semakin banyak latihan, pasti kita bisa gitu intonasinya kayak Dena gitu, ngejelasinnya enak. Dan terkait aplikasi Canva tadi benar bagus gitu ya, dari desain-desainnya, dari fitur-fiturnya di Canva itu bagus. Jadi menarik banget gitu. Cuman emang ada beberapa yang premium gitu nggak bisa digunain. Tapi di Canva juga bisa desainnya itu dikasih detikannya gitu. Jadi misalkan dia bergerak itu bisa. Mungkin teman-teman bisa coba di Canva. Jadi stiker-stiker yang tadi Dena kasih lihat itu nggak cuma nempel gitu, bisa digerakin gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau mau buat animasi yang gampang bisa pakai Canva gitu, digerak-gerakin dikit aja biar lebih menarik. Mungkin itu aja sih Bu. Terima kasih juga untuk kelompok. Iya, bagus ya masukan. Ya, bagus sekali ya masukan dari Santa ya, dari Febrianti Santa.
memang begitu, sebelum kita membacakan atau menyampaikan materi itu, kita harus betul-betul dipahami, dimaknai ya, sehingga ketika kita menyampaikan itu, ketika kita paham, orang lain juga akan paham begitu. Ya, mulai dari komposisinya ya, baik itu dari warna, dari suara ya, background, kemudian komposisi dari jumlah huruf dan sebagainya ya. Bagus sekali ya, masukan yang bagus sekali dari Febrianti Santa. Ya, silakan ada yang lainnya, mangga. Ibu izin masuk. Boleh, Inka. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman kelompok, udah luar biasa ya videonya. Dari warnanya udah bagus ya, jadi adem gitu ya ngelihatnya juga. Tapi Inka juga setuju sama Ibu dan Febri. Di situ memang terlihatnya tulisannya kan terlalu banyak. Nah, Inka ada saran nih buat teman-teman, kan di sini medianya menggunakan video ya. Nah, mungkin lebih bagus lagi kalau teman-teman di situ kan udah ada fitur dari wajah teman-teman kan, yang langsung menjelaskan secara langsung. Nah, kalau bisa fitur dari wajahnya itu bisa lebih diperbesar lagi, terus tulisannya itu bisa lebih dipersingkat. Jadi kitanya juga lebih fokus kepada yang menyampaikan, nggak lebih fokus kepada tulisan. Terus kalau untuk audio, memang sih bagusnya kita itu kan menggunakan mic ya, cuman kan nggak semua orang bisa punya. Nah, kalau Inka pribadi, kalau bikin produk atau sesuatu yang membutuhkan suara yang lebih jelas, mungkin teman-teman bisa menggunakan earphone ya. Terus rekamannya juga bisa di tempat yang mungkin sedikit sepi gitu. Jadi nggak ada suara-suara lain yang yang ikutan masuk gitu ke audio kita. Jadi lebih jernih juga. Intonasinya juga mungkin lebih diperhatikan. Mungkin cukup aja, Bu. Udah bagus banget kok. Iya, udah luar biasa ya, bagus ya. Baik, hari ini ada berapa kelompok yang tampil? 1 kelompok atau 2 kelompok? Ai ya. Halo Ai. Ibu kelompok. Ya, Ibu. Kelompok ini aja? 1 kelompok aja? Ya. Oh iya. Ya. Baik, ada lagi yang menyampaikan? Sudah cukup bagus ya? Izin menambahkan. Riki, oke Riki, mangga Riki. Ya, mungkin ini opsional gitu ya. Bisa dipakai, bisa enggak gitu. Tadi kan salah satunya ada muncul yang presentasinya di videonya itu ya. Mungkin ini opsional juga, bisa dipakai fitur chroma key-nya, mungkin entah di aplikasi CapCut itu mungkin ada atau enggak gitu ya. Mungkin teman-teman untuk fitur chroma ini bisa ditemukan di KineMaster. Jadi tadi sebetulnya sudah bagus gitu deh, ada yang bentuknya bulat gitu si presenternya gitu kan. Bisa juga kalau pakai fitur chroma itu jadi hanya si presenternya gitu, background-nya bisa hilang gitu. Dan caranya kalau di HP itu ada aplikasi KineMaster, langsung otomatis kalau kita mengaktifkan fitur chroma key namanya kalau nggak salah, asalkan background-nya itu kontras dari presenternya. Misalkan nggak harus hijau gitu ya, kalau di KineMaster bisa biru atau yang penting nggak sama dengan atribut yang kita pakai. Dan itu jadi kita bisa fokus kepada presenternya gitu ketika menjelaskan. Barangkali begitu, Bu. Ya. Bagus ya, ini juga masukan yang sangat bagus sekali dari Riki ya. Terus tadi mengenai pembicaranya. Tadi itu Salma kepotong ya, segini ya lama ya. Internet kepalanya itu kepotong ya. Jadi ketika kita mengambil gambarnya itu usahakan agar gambarnya itu utuh, Anda tidak terpotong, dan juga jaraknya tidak terlalu dekat sehingga wajah Anda kelihatan detailnya, dan juga tidak terlalu jauh, pas saja ya gambar si pembicaranya itu. Jadi jarak antara kamera dengan Anda itu diatur agar Anda tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh, dan juga Anda tidak terpotong. Ya, itu. Baik, ada lagi? Satu, dua,
Nah, kalau tidak ada lagi, silakan. Oh, ada Bu Destra. Kalau Destra kenapa nih? Destra mau tanya, Destra? Enggak, Bu. Mau apa? Silakan. Bu. Ya, Des. Saya nggak mau nanya, Bu. Oh, ya. Ya. Destra ya tadi tentang YouTube itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari yang lainnya, silahkan kelompok ini untuk mengulas kembali masukan-masukan dari rekan-rekan yang lainnya. Silahkan. Baik Bu, terima kasih. Suara saya kedengaran jelas ya Bu? Bagus. Iya. Jadi yang saya tangkap itu atas saran dari Ibu, dari Feby, Inka, dan Ricky itu lebih ke suara dan emang tulisannya itu ya Bu. Jadi suaranya itu untuk kedepannya nih jadi bahan evaluasi untuk kelompok selanjutnya. Suaranya lebih ditingkatkan. Kemudian kalau misalkan ada bermasalah seperti saya, HP saya itu Bu volumenya nggak tahu kenapa suaranya besar tapi kecil. Bisa diatur-atur tadi kata Feby di aplikasi Insitnya itu sendiri gitu. Kemudian tulisannya lebih dipersedikit gitu ya Bu. Jadi audiensnya itu lebih fokus ke orangnya, ke yang ngejelasinnya sama ngedengerin gitu. Jadi nggak fokus ke baca gitu. Itu aja sih Bu. Jarang, mereka kadang-kadang cuman hanya ini aja. Ya tergantung orangnya ya. Ada yang biasanya mereka lebih kepada melihat dan juga mendengar gitu. Jarang mereka membaca detail, itu jarang sih. Tapi itu tergantung orang. Tergantung gaya belajarnya seperti apa. Tapi orang itu ada yang mendengar dan melihat tampilannya. Kalau tampilannya sangat menarik dan juga tampilan relevan, animasinya itu relevan dengan materinya. Nah, itu bagus, mendukung begitu. Ya. Kalau bisa minggu depan kita 2 kelompok ya. Ya, Ayah? Ya, Ibu. Mulai minggu depan 2 kelompok karena mungkin kita akan banyak terpotong oleh libur-libur lebaran dan lain-lain ya. 2 kelompok saja minggu depan dan selanjutnya ya, biar cepat selesai gitu. Ada lagi masukan atau tidak? Ada Bu. Ya. Fitriana, ya silakan Fitriana. Ini Bu, saya tuh masih nggak paham ya maksudnya antara yang media yang video yang kelompok pertama sama yang kelompok sekarang kan sama jenis medianya sama kan ya Bu ya? Nah kenapa gitu? Ini masukan dari saya tuh gak ada konsep baru gitu. Jadi hanya berupa PPT sama ya orang gitu aja gitu. Menurut aku sih itu monoton gitu Bu. Media videonya tuh kenapa tidak ada apa ya ibaratnya tuh konsep baru gitu yang dikeluarkan sama jadi apa bedanya gitu sama yang jenis media audio yang kelompok pertama gitu Bu. Nah itu aja sih palingan dari kalau aku mau masukannya dari segi konsepnya gitu. Kenapa nggak sesuatu apa ya ngeluarin konsep yang lebih baru lagi gitu. Yang nggak cuma jenis media video tuh nggak cuma PPT sama ada orang aja gitu. Seperti itu sih Bu kalau aku dari segi konsep videonya gitu. Ya, kita kan sudah 3 kali pertemuan, berapa kali pertemuan ya untuk yang presentasi itu berarti sudah 3 ya. Yang pertama kita pakai apa di kemarin? Kelompok 1 itu pakai apa? Video Bu. Videonya pakai software apa? Ini Bu yang ada orangnya juga, terus ada juga yang pakai PPT. Jadi PPT terus dipakai orang gitu ya? Ada gambar orangnya ya? Oke, yang kedua? Sama? Audio visual Bu, kelompok saya. Audio visual pakai apa? Pakai Powtoon Bu. Pakai Powtoon ya. Yang ketiga ini ya, yang PPT terus pakai orang ya. Nah ini hanya ini saja sebenarnya kualitas intinya sama ya. Mungkin Anda bisa PPT itu adalah basicnya ya. Anda tinggal mengkreasikan ya. Memang ini monoton memang.
mengkreasikan yang ini nih, yang kalau yang video itu ketika Anda gambar Anda saja, tulisannya itu tidak dipampang seperti slide gitu, tapi berupa kemunculan gambar. Anda pernah lihat mungkin kalau di YouTube itu ada orang sedang menerangkan, kemudian celing dia pakai tangan, begini tangannya begini, celing ada gambarnya di sini. Ada gambarnya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian si pembicara itu full ya, setengah badan. Gitu. Jadi Anda seperti guru yang sedang ngajar. Ya, tapi tidak dari di belakang backgroundnya, itu ada keluar dari Anda gerakan tangan langsung ceret keluar gitu ya, bisa seperti itu ya. Itu modifikasi, silakan Anda cari-cari contoh-contoh ya. Memang jangan menganggapnya itu hanya perbedaan dari apa namanya dari softwarenya aja, tapi kita tidak berbeda produk ya. Memang lebih bagusnya itu ada tampilan produknya itu yang lebih variatif, yang biasanya orang background dan juga orang, kemudian sekarang mah bisa begini, materinya itu berupa seperti gambar melayang begitu, ya. Sangat dipelajari, banyak tutorial seperti itu, ya. Itu ya, nanti kelompok kedepannya silakan dimodif lagi ya, tidak sama dengan ininya, silakan lebih bagus untuk dimodif. Nah, ini kalau yang podcast sudah tampil belum? Yang audio. Belum Bu kayaknya, masih di audio. Tapi ada ya. Tapi ada ya ada, audio. Bu, ada kelompok nanti. Ada ya. Oke. Yang visual saja. Ada Ibu, tapi belum. Belum ya, oke. Nanti sekali lagi ketika kita menggunakan media ini, aturan intonasinya, tampilan kitanya, Anda lihat-lihat deh YouTube-nya bagus-bagus gitu. Ya, gitu. Bagus masukan dari Fitriana agar kita lebih inovatif lagi dalam bagaimana produk yang dihasilkan ya. Silakan Anda berkreasi, tidak ada keterbatasan. Semakin Anda itu different dari yang lain, semakin Anda maju itu semakin bagus. Ya, silakan Anda ngulik karena yang muda itu 9 kali lebih cepat, percepatan pembelajaran dalam digital learning itu lebih bagus daripada angkatan up-nya gitu ya. Baik, ada lagi silakan Mangga. Boleh Bu. Siapa nih? Saya Bu Dafa Bu. Dafa, ayo. Dafa, oke. Izin Tadi itu masuk siapa ya. sih? Fitriana ya. Izin masuk ya Bu. Mangga, Saya Dafa. dari Wakil Ketua AMPI, Asosiasi Media Pembelajaran Indonesia, yang kebetulan ketuanya Febrianti Santa gitu. Oh, sip. Hebat Menanggapi tadi yang Ricky Bu, yang untuk fitur chroma key di KineMaster, sebetulnya lebih bagus melalui aplikasi CapCut gitu Bu. Kenapa? Karena chroma key itu kan menghilangkan background-nya Bu ya. Nah, kalau di KineMaster itu ya di background-nya itu harus yang benar-benar polos gitu Bu. Dan benar-benar mencolok warnanya gitu Bu. Nah, kalau di CapCut itu fitur itu bisa digunakan walaupun background-nya nggak polos gitu, seperti yang ini kemarin pakai itu lebih bagus gitu Bu, yang waktu pertama kalau nggak salah ya. Iya. Seperti itu sih Bu dari saya. Nah, itu masukkan lagi ya, ayo ya, dan teman-temannya ya. Nah, oke, berarti di sini ada ketuanya ya, ada Febrianti Santa ya. Oke, silahkan yang lainnya. Tidak ada? Tidak ada seperti Ayu Lestari ya. Angga, silakan. Nah, Jamal. Cukup Ibu, paling udah ya. jelas banget. Ya, Salma gimana Salma? Ya, maaf ya. Paling ini Bu, Salma mau bukan ngejawab ya, nanggapin juga yang dari saran dari Ricky sama Dafa. Sebenarnya kita juga udah mau nyoba kayak gitu, dihilangin latarnya. Cuma kita tuh emang sengaja buat gak ngilangin latarnya, soalnya waktu dihilangin latarnya tuh jadi ngegantung gitu, kayak apa ya, melayang kan kita udah ada lingkarannya gitu, udah disediain sama denanya. Jadi kita nggak dihilangin latarnya gitu. Itu aja sih Bu.
Nanti ada coba-coba yang terbaiknya aja ya. Coba-coba saja bagaimana agar tampilannya itu warnanya lebih kontras ya. Kemudian apa namanya, gambar-gambar yang dipakai itu lebih menarik gitu ya. Tulisannya juga tidak terlalu banyak ya. Boleh Anda apa namanya mendesain tulisan yang lebih menarik, tidak itu saja ya. Kemudian bagaimana tampilan pembicaranya dari segi ukurannya, dari segi warna bajunya, segi jarak antara apa namanya, jarak antara kamera dengan si orang yang berbicaranya, silakan diatur-atur lagi ya, diperbaiki. Dan juga kelompok yang akan datang untuk lebih inovatif lagi ya, silakan Anda kreasikan yang terbaik ya, dengan warna-warna yang lebih menarik, dengan penjelasan-penjelasan yang lebih dapat dipahami ya. Itu. Ada lagi tidak? Kalau tidak ada cukup sekian, tapi kita minggu depan dua kelompok ya, biar kita lebih cepat ya. Ya, Ai ya. Minggu depan kita 2 kelompok. Ya, yang podcast hati-hati karena kalau audio visual itu kita bisa saling melengkapi kelemahan itu dengan audio. Kalau lemah di audio, dia visualnya oke gitu ya. Kalau misalnya visualnya agak jelek, audionya dia lebih diokekan. Tapi kalau yang audio saja, dia harus betul-betul mempersiapkan bagaimana audio itu bisa betul-betul bisa memperjelas materinya ya, dan intonasi, juga perasaan, bagaimana cara memaknai ya. Itu kalau cuma satu saja harus betul-betul bagus gitu. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian perkuliahannya. Ya, nanti Ayu Lestari yang akan menambahkan ya ABC-nya ya, kelompoknya Ayu dan teman-teman ya. Baik, sekian dari saya. Kalau Ayu mau menambahkan, mangga silakan. Ayu tutup saja sekalian ya. Iya Bu, tapi sebelumnya Bu mau nanya, ini revisian, jadi kita bikin lagi Bu? Direvisi aja sedikit ya. Ya, revisi aja sedikit. Kalau sudah direvisi baru Anda publish, Anda ke YouTube kan ya. Ya. Oke. Silakan bisa konsultasi langsung ke Febri ya. Febri gimana nih? Masih ada kurangnya enggak gitu. Ya. Ke teman-teman yang lainnya. Ya Febri ya, minta tolong ya Febri ya teman-teman ya. Biar kita medianya lebih bagus. Iya, Bu. Ya, baik, tutup saja Ayu. Tutup saja. Bu, udah lama bercanda, Bu. Iya. Ya, mungkin sekian ya yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Jadi bahan evaluasi, jadi motivasi juga untuk kita membuat yang lebih baik lagi gitu. Mohon koordinasinya untuk orang-orang yang lebih bisa ya, Febri, Dapak, dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3, kelompok Ayu Lestari dan teman-teman. Sangat luar biasa sekali penjelasannya dan juga penjelasan tentang produksinya dan juga produknya ya. Tapi kita harus terus memperbaiki agar lebih baik ya. Gitu. Sebelum kita tutup, kita SS dulu ya. Silakan koordinatornya untuk nge-SS ya. Pertemuan kita hari ini. Siapa yang fotonya? Siapa? Rehan boleh minta tolong. Rehan. Ya, boleh. Ini Farid kok belum muncul? Farid cuman gambar apa itu Farid? Yang di slide 2 masih banyak yang off cam, teman-teman bisa di on cam terlebih dahulu. Yang di slide kedua masih pada off cam. Yaudahlah ya, screenshot aja. Ini di slide pertama dulu ya.
1, 2, 3. Nah, ganti gaya teman-teman. 1, 2. Nah, di set kedua sekarang. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih Rehan dan juga kelompok 3 khususnya dan juga seluruh mahasiswa yang hadir di pertemuan perkuliahan hari ini. Terima kasih, semoga kita sehat selalu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Off record. Destra parah. Parah Destra. Malah ketawa. Parah Des. Destra gimana selaku ketua Azi Apa sih? Asosiasi Zoom Indonesia. Anjay. Kalau orang cocoknya jadi ketua apa? Oh, kone. Udah pasti yang aneh, udah. Kok gitu sih? Orang tahu mana kayak gimana ke orang. Enggak kok. Padahal nggak pakai kacamata aneh aja. Apa ugly? Asosiasi Guru Les. Jelek. Asosiasi Guru Les Indonesia. Nah, kan Saya ditag gini. Anjay bagus. Kenapa saya dipin gini? si Destra, Dil, parah Dil. Bagus dia. Kata Destra, Fadi lucu nggak pakai kacamata. Baru bangun pegel pakai kacamata mah. Bukannya kata Pebit. Soalnya Destra nggak ngomong gitu, Peb. Medlit kuliah enggak? Males banget, ya Allah. Ayo, recordingnya matiin dulu. Oh iya anjir.